Berikutnya, Buya, apakah makhluk jin dan iblis itu berbeda? Buya, apakah makhluk jin, setan dan iblis itu berbeda, dan siapakah raja di antara mereka? Ulangi, Buya, apakah makhluk jin, setan dan iblis itu berbeda, dan siapakah raja di antara mereka? Baik. Para santri rahimakumullah, berbicara tentang jin, kita mulai dengan ayat begini nih, Buya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Wa, dan ingatlah qala tatkala berfirman rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah, ja'ilun fil ardi, akan membuat ya makhluk yang baru di makum. Khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang jadi pemimpin di muka bumi ini. Begitu. Kemudian para malaikat menjawab, qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi ini dan saling menumpahkan darah? Begitu. Nah, kita mulai ya, itu. Atajalu fiha ma yufsidu fiha. Apakah engkau akan, ya Allah, akan menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi? Buya mau nanya kepada Ahwat dulu nih. Mengapa para malaikat berkata begitu? Atajalu fiha ma yufsidu fiha. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan akan menumpahkan darah? Kenapa malaikat mengatakan begitu? Coba. Padahal makhluk yang baru itu nanti sebutnya Adam belum diciptakan. Atau Iwan yang akan menjawab. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Wa yasfiku dima'a itu saling menumpahkan darah. Berperang terus, saling bunuh. Ada yang tahu? Para malaikat berkata begitu, kenapa engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi ini dan akan saling menumpahkan darah? Karena kaum jin yang sudah Allah ciptakan lebih dulu itu merusak bumi ini. Bagaimana Allah saat itu menyediakan makhluk-makhluk yang besar. Ya, seperti spesies dinosaurus. Itu kan dinosaurus itu hidup di zaman jin. Bagaimana kaum jin bisa nunggangi dinosaurus yang tinggi itu? Karena memang jin bisa terbang. Lokasi usia yang panjang karena memang dari bahannya juga dari api. Dan tidak berat seperti kita yang dari tanah, gitu kan. Karena berat api itu lebih ringan jauh daripada berat tanah. Makanya umur manusia lebih pendek daripada jin. Memang itu sudah takdir Allah. Tapi mereka tidak bersyukur. Saling menumpahkan darah, merusak tanaman, membunuh dinosaurus, membunuh binatang-binatang santai. Maka mereka sudah tidak pas jadi khalifah. Diganti dengan makhluk yang baru. Ini alamu ma la taf'alun. Ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada yang kau ketahui. Begitu firman Allah kepada para malaikat. Maka para malaikat ya sudah tidak bisa apa-apa karena sudah berbeda. Ini alamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu, maha tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Nah, jadi sudah terbahas. Sudah terjawab dari surat Al-Baqarah ayat 30 tentang jin. Jadi siapa itu jin? Makhluk Allah yang diciptakan lebih dulu daripada Adam, yang terbuat dari api yang sangat panas. Minari samum bahannya itu. Sudah terjawab. Berikutnya kita berbicara tentang iblis dan setan.
Berikutnya santri, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingat kata kami Allah berfirman, usjudu li Adam. Sujud hormatlah kalian kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Perintah ini santri bukan saja kepada para malaikat. Para malaikat saja yang soleh disuruh sujud hormat gitu ya. Apalagi yang tidak soleh, apalagi yang sudah gagal. Izin kan sudah gagal jadi khalifah. Kira-kira menurut pandangan kalian, pada saat Allah memerintahkan sujud hormat kepada Adam untuk litakzim, yang memuliakan Adam, kira-kira jin juga diperintah enggak? Jin diperintah enggak? Ya diperintah dong. Malaikat saja yang memasucikan, mengkuduskan Allah, tidak pernah membangkang kepada aturan Allah, perintah Allah dan larangan Allah, dijauhinya, disuruh sujud hormat, apalagi jin yang gagal. Kira-kira binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini disuruh hormat gak sujud hormat kepada Adam? Ya iya tuh. Karena Adam sebagai makhluk yang baru, ciptaan Allah yang baru, perlu ya dihormati. Ya gini sajalah. Kalau para malaikat yang suci, yang taat disuruh, apalagi yang tidak taat atau yang pernah gagal misalkan. Misalkan kata Buya begini kepada santri. Ini mulai besok, kata Buya misalkan. SD, ya misalkan. Ikut puasa. Mulai besok misalkan. Nanti pas Daud, misal ini. SD mulai ikut saum Daud, misal. Kira-kira pada saat Buya menyuruh kepada SD, apakah SMP dan SMA juga kadar diperintah? Ya iya dong, nggak usah disebut semua. Kalau SD saja diperintah untuk saum Daud, apalagi SMP, SMA, dan kader. Kalau malaikat saja yang suci, yang taat kepada, diperintah sujud kepada Adam, hormat, apalagi jin. Pasti disuruh. Nggak usah begini, sujud hormat ya, dipapai oleh hiji-hiji. Malaikat, jin, tatangkalan, sasatoan, tanu, batu. Aduh, panjang bareng kitab Al-Quran teh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Seluruhnya. Maka binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, sujud hormat, bukan sujud penyembahan ya. Hati-hati tuh. Penyembahan hanya kepada Allah. Ini hormat saja sebagai pendatang baru di muka bumi. Fasajadu, maka sujudlah semuanya. Malaikat seluruh sujud, tumbuh-tumbuhan sujud, sujud hormat, binatang sujud, jin-jin semua sujud. Illa, kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Sendiri. Buya baca-baca, teliti-teliti, siapa sih iblis ini? Oh, ternyata raja jin. Biasanya kalau raja suka jago gitu. Jeger na jin. Oh, Buya tahu nyebat jeger deui. Ya, memang kenyataan. Namanya Ajajil. Ajajil. Kenapa Allah tidak sebut Ajajilnya? Illa Ajajil. Enggak akan disebut orang yang gagal mah. Tapi orang yang terhormat disebut-sebut. Kapan sih Buya nyebut-nyebut santri yang gagal? Yang kabur karena memang dia melanggar aturan pesantren, nggak pernah Buya sebut. Nggak perlu. Yang Buya sebut orang yang berprestasi.
cabang-cabang yang berprestasi yang Buya sebut-sebut. Maka Allah sebut iblis, apa Buya? Landihannya, sebutannya, sifatnya. Sifat Ajajil itu apa? Orang yang putus asa. Dia putus asa. Allah bertanya melalui malaikatnya, aku tidak mau hormat sujud ke Adam, sujud hormat ke Adam. Karena aku diciptakan dari tanah, sedangkan Adam aku diciptakan dari api, bahkan sangat panas api aku ini oleh Allah. Tapi Adam diciptakan dari tanah. Aku nggak mau. Seperti benar ya alasan iblis itu. Padahal salah total itu. Buya mau nanya ke kalian. Baik mana? Baik api, baik tanah? Bagus api, bagus tanah? Hebat api, hebat tanah? Hebat dua-duanya. Nggak bisa api merasa paling hebat, tanah merasa paling hebat. Dua-duanya ciptaan Allah, harus saling bantu dalam menyembah kepada Allah. Pantaskah iblis atau Ajajil mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Tidak pantas. Bahkan santri gini ya, tapi jangan dicoba, bahaya. Kalau ada api ya, coba dibanjur dengan air, langsung padam tidak? Tidak, harus berkali-kali. Tapi kalau api coba ditaburi tanah, api ditaburi tanah, langsung padam. Api ditaburi tanah, langsung padam. Beda dengan air. Ya bisa kita katakan, wah tanah lebih hebat dari api. Tidak gitu juga. Nanti api bisa menjawab, kalau rumah kebakar oleh aku, ngababela, wah tanu sakuma orang mengmarumanana. Jadi sebetulnya tidak usah menyombongkan diri dengan bahan baku yang Allah ciptakan. Sama-sama ada manfaatnya. Artinya tidak ada alasan ya Ajajil mengatakan aku diciptakan dari api lebih hebat dari tanah, bahan baku Adam. Tidak bisa. Dua, alasan iblis. Aku lebih lama diciptakan oleh Allah, lebih awal. Sedangkan Adam kan pendatang baru. Bisa nggak jadi alasan dia membangkang kepada aturan Allah? Bukan lama dan sebentarnya kalian pesantren di Buya. Disiplin dan tidaknya. Kadang-kadang santri baru lebih hebat prestasinya daripada santri lama, gitu kan? Jadi santri lama itu atau orang yang baru yang sudah lama diciptakan seperti iblis lebih hebat daripada Adam karena Adam baru diciptakan. Itu jadi lucu jadi. Oleh karena alasan iblis itu tidak bisa dimengerti oleh akal sehat, tetap dikutuk oleh Allah. Dan iblis saat itu, Ajajil saat itu diturunkan dari surga. Tempat berdiamnya Adam, bukan surga yang nanti dijanjikan oleh Allah. Pada saat dikutuk, maka dia mengatakan, ablasa, aku sudah berputus asa ya. Maka pada saat dikutuk, paling tidak dia punya dua permintaan. Aku sudah dikutuk oleh-Mu ya Allah, ampuni aku. Dan tahu ini kesalahan yang sangat besar. Perkenankan aku meminta beberapa hal kepada Engkau, wahai Tuhanku, kata iblis. Apa permintaan kamu? Yang pertama, aku kasih usia yang panjang. Jangan matikan aku nanti pada saat kiamat. Boleh? Maka iblis itu sampai sekarang nggak mati-mati. Kalau jin mati. Kalau nafsin za'iqatul maut, itu kena untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, untuk
tumbuh-tumbuhan pada mati itu. Termasuk untuk batu, untuk tanah. Kapan Buya batu matinya? Pada saat dia sudah menjadi pasir. Kapan Buya pasir matinya? Pada saat dia sudah menjadi batu. Buya pada saat membimbing seorang profesor geodesi pertanahan. Pak Ustadz lihat itu batu ya yang begitu keras. Ya gimana Pak? Prof kata. Batu yang keras itu Pak Ustadz, itu dari tanah yang gembur. Jutaan tahun, kepanasan, kehujanan, akhirnya dia menjadi batu. Membeku. Terus lihat itu Ustadz, pasir-pasir yang gembur itu. Ya gimana Prof? Itu dari batu. Yang begitu panas, kuat, tetapi karena kehujanan, kepanasan, jadi gembur. Terus berputar. Segala sesuatu ada nyawanya. Wah, habis nyawa. Tapi iblis ini, Ajajil yang tidak mau sujud hormat kepada Adam, Allah kasih waktu sampai kiamat. Silakan. Ya, jadi usia iblis itu, wah sudah berapa? Ribu tahun. Permintaan kedua, apa? Izinkan aku ya Allah menggoda anak cucu Adam, supaya sama dengan aku ahli nerakamu. Diizinkan oleh Allah. Hati-hati. Wala tatabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Diizinkan oleh Allah. Nah, sudah terjawab. Siapa iblis? Iblis itu adalah jin. Bahkan rajin ibadah, konon katanya. Dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, dikutuk oleh Allah. Dan itu disebut iblis karena makhluk yang putus asa. Nah itu iblis lah. Sedangkan setan apa Buya? Setan itu tertera di dalam Quran surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Nah, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu adalah jin dan manusia yang tergoda oleh iblis. Setan namanya. Itu setan. Kita mau ngaji qaulul albab, misalkan kita adalah alumni yang kabur istilahnya, merasa berdosa kepada Allah dan merasa salah ke Buya, mau baik-baik datang lagi ke sini, mau ngaji lagi, di rumah juga nggak punya pekerjaan, orang tua sudah pada wafat, tidak ada, hidup sebatang kara, daripada kerja nggak karuan, takut tergoda oleh teman-teman untuk masuk kepada jurang kehinaan. Dia tobat mau datang ke Buya, ceritanya. Di perjalanan ketemu dengan teman, ya orang lain sih, bukan alumni kita. Mau kemana kamu? Aku mau ke Ulul Albab lagi. Oh kamu kan katanya gagal ya kamu. Enggak bilang dulu ke Buya, saya mau bertobat. Udahlah yang sudah-sudah. Banyak orang berhasil tidak mesantren juga. Kamu sih seperti perempuan, pakai perasaan-perasaan segala gitu. Udahlah, yuk dengan kita. Dengan saya lah, kerja, kuli bangunan. Enak kok. Tahu nggak kamu, kalau kita nanti sudah punya uang, wah kita bisa beli minuman. Fly, happy. Nah, teman kita yang berbicara itu manusia kalau diteropong dengan secara lahir, tapi diteropong dengan keislaman itu setan. Setan berbentuk manusia. Sebetulnya iblis yang sudah menggoda kepada teman kita, dia jadi setan dan akan mensetankan kita. Kita harus beristighfar. Bahkan nanti bisa dilihat, wah ini setan lain jelema ya. Bener babaturan lama, tapi bungkul kanan mah jelema.
tapi sebenarnya setan ya. Cepat istighfar, jangan banyak bicara, tujuan kita datang ke ulul albab. Tapi kalau kita tergoda oleh teman kita yang setan itu, kira-kira kita. Karena setan itu minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia setan itu. Nah, udah terjawab ini semua. Siapa itu jin, siapa itu iblis, dan siapa itu setan. Ya, baik.